Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Guru dan Teladan Baik, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita cermati dunia pendidikan di negara Indonesia ini, kita menemukan pasang surut mutu pengajaran dan pendampingan kepada para anak didik. Profesor Yohanes yang mencoba mengangkat SDM anak-anak di Papua menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh seorang anak didik adalah guru yang baik dan metode yang tepat. Sebab pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh, melainkan mereka belum diberi kesempatan untuk menemukan mentor yang baik dan metode yang mudah dicerna. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sudah mengajar dengan baik. Namun, yang menjadi ganjalannya adalah bahwa Yesus menemukan pada para guru ini tidak ada pembuktian atas apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajar, tetapi tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Guru dalam pemahaman Jawa adalah iso digugu nan ditiru. Guru adalah sosok yang bisa diandalkan dan bisa menjadi contoh tauladan bagi para anak didiknya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang dan para muridnya supaya mereka menuruti dan melakukan apa yang diajarkan oleh para guru, yaitu kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, janganlah mereka meneladani cara hidup mereka yang tidak konsekuen. Perbuatan mereka tidak mencerminkan apa yang mereka ajarkan. Ini kata Yesus. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang hanya supaya dilihat orang sebagai sosok yang saleh. Mereka suka duduk di depan terhormat, suka menerima penghormatan. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada para pendengarnya agar tidak menganggap diri sebagai rabi atau pemimpin, sebab pemimpin sejati adalah Mesias, dan bahwa hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Tuhan Yesus lalu menegaskan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi pelayanmu. Mereka menganggap dirinya orang penting, tetapi tidak berusaha menjadi orang baik. Benarlah ucapan ini adalah baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Saudara-saudari terkasih,
tantangan terbesar yang aku alami setiap kali mempersiapkan renungan seperti saat ini adalah aku harus menerapkannya terlebih dahulu untuk diriku. Pesan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupanku sendiri. Seorang imam, seorang pengkhotbah, seorang katekes atau pewarta sabda adalah orang-orang yang mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia mengajar dan mendidik orang lain. Inilah kesadaran yang dimiliki oleh Santo Paulus. Jangan sampai aku sendiri ditolak setelah aku mewartakan Injil. Seperti beberapa waktu yang lalu, seorang pria yang sedemikian viral di media sosial dan televisi nasional, dia ini memberikan pandangan-pandangan yang brilian dan sangat mudah dicerna, yang menyemangati pemirsanya untuk hidup baik dan bijaksana. Tetapi ketika ia diketahui tidak sanggup membuktikan apa yang diwejangkannya untuk hidup keluarganya sendiri, Bapak MT itu memudar pamornya dan tidak muncul lagi di media sosial. Seorang pemuka agama yang inisialnya AG juga begitu, menjadi sosok yang fenomenal. Tetapi ketika dia tergelincir karena memutuskan menceraikan istri pertamanya untuk menikahi muridnya, pamornya menurun. Dari seorang guru dituntut satunya, kata dan perbuatan. Bukan indahnya kata-kata dan manisnya serta mempesonanya sebuah khotbah yang mengubah seseorang, tetapi contoh baik dan nyata itulah yang bisa mengubah seseorang. Saudara-saudari terkasih, dalam pendalaman iman di lingkunganku, seorang ayah berkata begini. Suatu hari saya berkata kepada anak saya, hari ini hari Minggu, pergilah ke gereja Aldo, ajaklah adikmu. Anak saya itu mengangguk, tetapi mereka tidak pergi ke gereja, melainkan pergi ke mall. Ketika mereka pulang, saya tanya, apa khotbah roboh hari ini? Aldo, anakku yang lebih besar itu menjawab, kan Bapak sudah ke gereja. Mestinya Bapak tidak tanya kepada kami. Saya diam karena saya tidak ke gereja. Dari situ saya berpikir dan saya memutuskan untuk bersama-sama keluarga ke gereja. Kami akhirnya bisa merayakan Ekaristi bersama-sama tanpa harus pusing-pusing memerintah anak-anak ke gereja. Karena mereka mengikuti kami ke gereja. Kesaksian iman ini menjelaskan bahwa tindakan nyata lebih kuat daya dobraknya daripada kata-kata yang banyak dan berbusa-busa. Yang menjadi tekanan pada pengajaran Yesus pada hari Minggu ini adalah bahwa teladan baik, bukti nyata, jauh lebih berbicara daripada kata-kata atau khotbah dan pengajaran yang membebani pikiran dan hati kita. Apakah khotbah atau homili tidak perlu? Tentu saja perlu. Apakah pengajaran iman dalam keluarga tidak perlu? Tentu saja harus diusahakan. Namun, contoh dan teladan baik sebagai orang tua dan pendidik akan lebih mengena
ke hati anak-anak kita. Apakah aku sudah mengajarkan imanku dan memberi contoh baik kepada orang lain? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga yang mendengarkan firman Yesus, yang mendidik kami menjadi murid-Nya yang setia. Bantulah kami untuk menjadi pelaksana firman-Nya dan menjadi saksi dalam hidup. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.